Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Wa qala ta'ala fi kitabil 'aziz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa fi ayatil ukhra qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan Jumat pertama setelah bulan suci Ramadan. Kita sudah melakukan ibadah, yaitu sudah dididik dengan berpuasa. Kita dilatih menahan diri dari makan dan minum, kemudian menahan hawa nafsu. Kita sudah meraih kemenangan, tapi kemenangan itu di bulan suci Ramadan hanya kemenangan sementara. Kemenangan yang sesungguhnya ketika kita masuk dalam surga baru dianggap menang. Kita masih dalam proses, masih melawan berbagai macam musuh dunia, musuh hawa nafsu, kemudian musuh dari manusia, kemudian musuh dari syaitan. Itu 4 musuh kita. Nanti kita bisa dianggap menang ketika kita masuk dalam surga Allah. Makanya kemenangan di bulan puasa itu hanya kemenangan sementara, dan itu kita hadapi bersama-sama. Tapi kemenangan yang sepanjang masa, disitulah sebagai penentu apa yang kita dapatkan dari bulan suci Ramadan. Apa kita sudah dididik menjadi orang jujur ketika sendirian? Mampukah kita melakukan di 11 bulan? Kalau kita tidak bisa jujur selama 11 bulan ke depan, berarti sia-sialah kita menjadi orang jujur selama 1 bulan. Tidak ada manfaatnya. Makanya kemenangan itu bukan cuma di bulan suci Ramadan. Setelah kita mengatakan Idul Fitri kembali kepada suci, bisa saja ada orang disambut setelah selesai Idul Fitri, disambut lagi dosanya, melakukan lagi maksiat. Maka disitulah manusia dikatakan adalah kembali mengotori dirinya sendiri. Orang yang paling beruntung kata Allah dalam Al-Quran surah Syams ayat 9 dan ayat 10. Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha, sungguh beruntung dan bahagia siapa orang yang selalu membersihkan dirinya, mensucikan dirinya dari dosa, baik dosa kepada Allah dan juga dosa kepada sesama manusia. Kemudian wa qad khaba man dassaha, sungguh celaka dan rugi dan binasa adalah orang ketika sudah bersih tapi kembali melakukan lagi dosa, melakukan lagi maksiat, baik dosa kepada Allah, begitu juga dosa kepada sesama manusia. Olehnya itu Allah mengatakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih, wahai hambaku yang beriman, wahai hambaku yang beriman, ittaqullah, takutlah kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, janganlah engkau mati kecuali dalam keadaan muslim. Maksudnya kecuali dirimu sudah bebas dari dosa, sudah bebas dari tuntutan di hadapan Allah. Muslim itu adalah orang yang mati dalam keadaan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang disebut dalam Al-Quran, ya ayyuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbika radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Wahai jiwa yang tenang, siapa? Adalah orang yang muslim. Ketika hidupnya menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mencari kehidupan dengan cara yang baik,
cara yang halal, cara yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan cara dengan nafsu, bukan dengan cara menyakiti orang, mengambil haknya orang. Tetapi adalah muslim itu adalah orang yang menyelamatkan dirinya dari perbuatan dosa dan juga menyelamatkan saudaranya yang muslim atau sesama manusia dari perbuatannya itu sendiri. Oleh itulah yang disebut oleh Allah, irji, kembalilah. Ya, kembali kemana? Yaitu kembali kepada Allah ketika dia meninggal. Radiyatan mardiyah, engkau ridha dan engkau diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ucapan ini ketika kita meninggal, kita dipanggil oleh Allah dan dipanggil oleh malaikat, dan kita masuk dalam surga Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab, tanpa pemeriksaan. Itulah inti kemenangan yang sesungguhnya, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan kemenangan itu ada beberapa, termasuk kemenangan setelah Idul Fitri. Yang kedua, kemenangan ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Yang ketiga, ketika mati selamat dari jembatan Shiratal Mustaqim, tidak masuk neraka. Dan terakhir adalah ketika masuk di dalam surga Allah tanpa hisab. Itulah yang kita cari dan diinginkan semua oleh manusia. Tetapi Ibrahim bin Adham mengatakan, bagaimana engkau mau masuk surga Allah? Perbuatanmu bukan perbuatan ahli surga. Engkau menginginkan surga Allah, engkau ingin selamat dari surga, engkau ingin selamat dari neraka, engkau menginginkan surga. Tetapi perbuatanmu bukan perbuatan ahli surga. Engkau mengatakan hawa nafsu itu adalah musuh, tetapi selama ini engkau taat dengan hawa nafsumu. Engkau mengatakan iblis itu, setan itu adalah musuhku, tapi perbuatanmu sehari-hari, baik sendiri maupun berjamaah, yang kau lakukan adalah perbuatan setan. Engkau mengatakan setan itu adalah musuhku, tetapi yang kau lakukan selama ini, yang perbuatanmu itu adalah perbuatan mengikuti setan. Bagaimana engkau mengatakan saya takut dengan neraka, padahal yang kau lakukan adalah perbuatan ahli neraka. Itulah kata yang disampaikan oleh salah seorang ulama namanya Ibrahim bin Adham. Olehnya itu kunci kemenangan. Kemenangan itu bukan cuma kemenangan sementara di bulan suci Ramadan, tapi kemenangan itu ada pada diri kita, mau mengambil atau tidak, yaitu kemenangan sepanjang masa selama kita berpihak pada kebenaran, selama kita berada dalam ridha Allah, dalam arti melaksanakan perintah Allah, meninggalkan larangan Allah, kemudian kita mengikuti jejak Rasulullah. Itulah yang dimaksud dengan kemenangan sesungguhnya. Dan mati kita mati dalam keadaan husnul khatimah dan kembali kepada Allah adalah jiwa yang tenang, jiwa yang ridha, jiwa yang diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan masuk surga Allah adalah dalam keadaan selamat. Karena tidak menutup kemungkinan banyak saudara kita yang sudah berpuasa, tetapi mereka belum tentu selamat. Tadi dosa kepada Allah, melanggar aturan Allah. Yang kedua, dosa sama manusia, mengambil haknya orang, tidak memberikan haknya orang. Kemudian apalagi tidak menyampaikan kepada keluarganya, menyuruh kepada kebaikan, tidak menyuruh salat, maka itu termasuk dosa. Kemudian ada orang juga maksudnya surga susah, memiliki dendam kepada manusia atau menganggap manusia itu sesat. Sekarang ini banyak banyak paham-paham sekarang, aliran-aliran. Mereka mengatakan kamilah ahli surga. Belum tentu engkau ahli surga. Ada orang mengatakan bahwa dia adalah termasuk ahli bidah. Yang lucu, dia mengatakan ahli bidah menjadi makmum kepada ahli bidah. Engkau makada yaronasang baca paduanga permasam pajang ahli bidah. Pelakuan perbuatan membaca doa sesudah sholat ahli bidah. Tahu tidak ahli bidah? Ahli bidah itu adalah ahli neraka yang tidak bisa keluar, sama dengan orang kafir. Dia mengatakan dia ahli bidah karena baca zikir sesudah salat. Tapi kenapa engkau ikut kepada ahli bidah?
Ketika mereka sholat, engkau berada di belakangnya. Ketika mereka berdoa, engkau tinggalkan. Saya tinggalkan karena dia melakukan beda. Tapi ketika engkau sholat, engkau ikut di belakangnya. Berarti sholatmu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena engkau mengatakan dia ahli bidah, sementara engkau menjadi makmum di belakangnya. Hati-hati ucapan seperti ini. Karena ucapan yang seperti ini bisa membuat dosa. Dan orang seperti inilah yang tidak pernah tentram dalam jiwanya. Tidak pernah merasa aman, tidak pernah merasa nyaman. Karena setiap dia melihat orang berdoa, dia gelisah, dia melakukan beda. Sementara Allah mengatakan di dalam Al-Quran, ahli syurga itu wa'tasimu bihablillah, adalah berpegang teguh kepada Al-Quran, agama Allah, dan juga hadis sallallahu alaihi wasallam. Wala tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wa kunu ikhwana, kita ini bersaudara. Wa kuntum ala syaw, kita pernah berada di jurang neraka. Jadi wa'tasimu bihablillah jami'a wa la tafarraqu wazkuru ni'matallahi 'alaikum iz kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum. Ini orang seperti ini yang memiliki dendam kepada sesama muslim. Jangan harap dulu bisa sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang memiliki kebencian, apalagi mencap saudaranya ahli bidah. Kalau saudaramu bukan ahli bidah, maka engkau yang ahli bidah, engkau yang sesat. Karena Nabi mengatakan, janganlah menunjuk saudaramu dia kafir, janganlah menunjuk saudaramu dia bidah. Karena apabila engkau menunjuk saudaramu kafir dan dia bukan kafir, menunjuk saudara ahli bidah dan bukan bidah yang dilakukan, maka engkau lah yang termasuk apa yang kutuduhkan itu. Olehnya itu, mari kita, ahli surga itu kata Rasulullah adalah tahabub, saling mencintai. Kemudian tawadu, saling menyayangi. Makanya apabila ada dalam hati kita ada kerenggangan, ada kebencian dengan saudara kita, selalu pun bersama berjamaah, selalu pun sama-sama melakukan ibadah, tapi dalam hati kita ada kebencian, itulah yang dimaksud oleh Allah, bahwa engkau tidak akan bisa dulu masuk surga Allah. Karena ahli surga adalah ruhama'u baim, kata Allah, adalah penuh dengan kasih sayang dengan saudaranya. Sehingga Rasulullah mengatakan, la tu'minu hatta tahabbu, engkau tidak termasuk beriman walaupun ibadahmu. Bagaimana ibadah yang kau lakukan? Hatta tu'minu, sehingga kau beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu, dan engkau termasuk bukan orang beriman kalau engkau tidak mencintai saudaramu. Wala tahabbu hatta tawaddu, dan engkau tidak termasuk orang saling mencintai sebelum engkau saling sayang menyayangi. Olehnya itu termasuk dosa yang kita tidak sadari adalah mencap saudara kita bahwa dia bukan saudara kita, tidak boleh duduk bersama, tidak boleh menemani, tidak boleh bersama, karena mereka itu adalah ahli bidah, adalah yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal saudaramu belum tentu ahli bidah. Kenapa? Karena kayaknya engkau tidak memahami apa sebenarnya hakikat dari bidah itu sendiri. Olehnya itu, mari kita bagaimana kembali bersatu, karena kita masuk surga harus orang saling menyayangi, bukan orang saling membenci. Kalau saudaramu kau benci, berarti engkau yang tertunda masuk surga Allah. Karena ahli surga itu kata Rasulullah adalah ciri-cirinya tahabu, tawadu, adalah saling kemurhamau, kata Allah. Kemudian kata Rasulullah, tahabu, tawadu adalah saling menyayangi, kata Allah. Yang kedua kata Rasulullah, saling mencintai, saling menyayangi. Itulah ciri-ciri ahli surga. Olehnya itu, mari di hari kemenangan ini kita jadikan kemenangan itu bersatu. Ikhwana, innamal mu'minuna ikhwah, kata Allah dalam Al-Quran, bahwa sesungguhnya orang beriman itu adalah bersaudara. Apakah bisa bersaudara kalau ada kebencian? Maka bukanlah ciri orang yang bersaudara kalau ada dendam, ada kebencian kepada saudaranya sendiri. Maka itu adalah termasuk dosa yang kita lakukan, karena di dalam hati kita ada dendam, ada kebencian kepada saudara kita. Silakan berbeda, tapi saudara tetap harus kita jaga, saling menyayangi tetap kita jaga, saling mencintai tetap kita jaga, karena itu merupakan kata Rasulullah ciri-ciri dari ahli surga. Olehnya itu, Islam tidak bisa kuat tanpa saling mencintai, tanpa saling menyayangi, karena kekuatan itu lahir dari
saling mencintai, saling menyayangi. Karena kalau ada kebencian, maka berarti Allah melanggar Allah. Wala tatafarraqu, jangan bercerai-berai. Berarti itu larangan yang kita lakukan karena kebencian yang kita pupuk dalam hati kita. Olehnya itu, kemenangan sebagai kesimpulan, kemenangan itu bukan kemenangan setelah lebaran, tapi kemenangan itu ketika kita menahan hawa nafsu sepanjang masa, bersatu sepanjang masa, saling mencintai sepanjang masa, sebagaimana diajarkan Rasulullah. Bagaimana saling mencintai? Kata Rasulullah, usyus salam, berilah salam ketika katamu kapan dan di mana. Assalamualaikum. Maka di situ kalau selalu menyebarkan salam, maka Islam akan nampak dan akan kuat, dan disitulah kejayaan Islam itu sendiri. Kemudian kemenangan adalah ketika kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Itulah kemenangan sebagai yang kedua. Kemudian ketika kita melewati siratal mustaqim, kita selamat, itu juga kemenangan sesungguhnya. Yang ketiga terakhir adalah ketika kita masuk surga. Disitulah kita baru dianggap sebagai kemenangan yang besar yang kita inginkan. Mudah-mudahan apa yang sampaikan dalam khutbah ini ada manfaatnya kepada kita, terutama kepada diri saya. Marilah kita bagaimana menjaga persatuan dan persaudaraan, sekalipun berbeda, sekalipun beda organisasi, beda paham, tapi yang kita harus satukan adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Itu sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran. Situ kita akan sama-sama masuk surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaat kepada kita, terutama kepada saya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum fi minal ayati wa zikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.